Saya percaya agar kita semua baik-baik semua. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita, hampiri hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu Tuhan, atas setiap anugerah-Mu Tuhan, atas setiap penyertaan-Mu dalam setiap hari Tuhan kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang untuk menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu Bapa. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya nama-Mu dipermuliakan. Berkati juga setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang berjalan menuju gereja-Mu Bapa. Tibakan mereka Tuhan dengan sukacita Tuhan untuk melayani Engkau, untuk menyembah memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Engkau yang termanis Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang kami cinta Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kau yang terindah di dalam
Hitungan ketiga kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kami percaya dalam mengucap syukur ada kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal dengan sikap ramah, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan kami anak Allah sesuai janjinya. Kami akan menyatakan sikap sebagai anak Allah dengan hidup pada tempat-tempat yang berkenan dan sesuai firman Tuhan sebagai wujud hidup kami yang rapi. Kami percaya Yesus Kristus Allah kami yang kudus, maka kami anak-anaknya harus hidup kudus, menjauhi dosa sebagai wujud hidup bersih. Kami percaya Allah Bapa telah memberikan karya atau karunia pada kami sesuai kehendaknya, yang harus kami kerjakan dan kembangkan bagi kemuliaan Allah sebagai wujud kami hidup rajin. Kami berjanji akan melaksanakan hukum pertama dan kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri sebagai wujud merawat hubungan yang ada dan apa yang sudah ada pada kami. Dalam nama Yesus kami dimampukan. Amin. Kita percaya bahwa kita lebih dari kemenangan. Amin. Karena kita semua anak-anak Tuhan pasti lebih dari kemenangan.
waktu Tuhan pasti yang terbaik Bapak. Kami percaya setiap waktu mau ada yang terbaik buat kami. Walau badai kami harus lewati, Tuhan pasti waktu Engkau yang paling terbaik Bapak. Terima kasih Tuhan, waktunya yang pasti terbaik bagi kami Bapa. Kami ingin mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau perkenankan kami semua mendengarkan sebagian sabda-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, tahirkan mulut bibir hamba-Mu, agar kebenaran firman-Mu tersampaikan, menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema kita hari ini adalah bagian dari visi kita menjadi umat yang mengerti dan mengenal Kristus
dengan benar untuk dapat menjadi saksinya. Panjang banget ya. Ya, kita harus menjadi umat yang mengerti dan mengenal Kristus dengan benar. Kenapa saya katakan dengan benar? Berarti ada yang tidak benar. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal Kristus, mengenal Tuhan kita yang kita sembah, yang kita agungkan, kita harus memahami dan mengerti dengan benar. Karena seringkali sebagai umat Tuhan, kita tidak memahami dan tidak mengerti dengan benar Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan. Sehingga banyak orang kecewa ketika mengikut Kristus. Ketika dia mengalami suatu permasalahan, ketika dia mengalami suatu tekanan, ketika dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya, dia marah dengan Tuhan, dia kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan selalu memperhatikan dan memperdulikan. Tetapi kenapa kita manusia kecewa dengan Dia yang menciptakan seluruh alam semesta dan memberikan nafas hidup serta menjanjikan pemeliharaan buat kita? Karena kita kurang memahami, kurang mengerti dengan benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita harus sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya yang mengiring mengikut Dia, harus mengerti, memahami Allah kita. Allah yang kita sembah, Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu memperhatikan kita, Allah yang selalu memelihara kita. Asal kita ikuti apa yang Dia ajarkan, Dia tuntun dalam hidup ini. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, kita tahu tugas panggilan kita sebagai manusia, dan kita dipilih menjadi umat percaya untuk memuliakan namanya. Dan salah satu langkah kita memuliakan nama Tuhan, hidup kita harus berbuah. Dengan kata lain, banyak petobat-petobat baru, banyak orang-orang percaya karena melihat kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus dengan benar. Oleh karena itu saya katakan, untuk dapat menjadi saksi, kehidupan kita di muka bumi ini dipilih, ditetapkan sebagai orang pilihannya, orang percaya, orang yang ditebus untuk memuliakan Dia, agar kita dapat menjadi saksinya yang nyata di dalam kehidupan kita, bahwa orang melihat kehidupan Kristus ada di dalam hidup kita, melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Nah, itu yang saya katakan, menjadi umat yang mengerti dan mengenal Kristus dengan benar untuk dapat menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa ciri orang-orang yang mengenal Kristus dengan benar saya tampilkan, meskipun banyak, saya hanya bawa 4 saja Bapak Ibu. 4 saja udah kepanjangan. Yang pertama, ya, umat yang berdoa bagi Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16, nah Bapak Ibu yang telah mengikuti gerakan baca Alkitab pasti sudah membaca Kisah Para Rasul ini ya, karena kita sudah sampai 1 Tesalonika ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana kita tahu peristiwa ini, Rasul Paulus dan Silas dipenjara. Mereka dipenjara karena memberitakan Injil. Dan kita tahu di dalam ayat yang ke-25 dan 26 di pasal 16 ini, Rasul Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Tolong dibuka ayatnya, ayat 25 dan 26 di dalam Kisah Para Rasul. Oke, demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman Allah mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi
ekonomi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering dengar bahwa doa orang percaya besar kuasanya. Amin. Nah, ini jangan kita juga salah mengerti. Benar, doa itu punya kuasa. Doa orang beriman itu besar kuasanya. Dan dalam konteks ini kita perhatikan bahwa Rasul Paulus berdoa memuji, menyembah Tuhan, dan terjadi gempa saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin seringkali ketika kita tidak memahami dengan benar konteks ini, kita hanya pahami hanya kemahakuasaan Allah. Kita tidak lihat sisi lainnya. Ketika itu Rasul Paulus dan Silas ada dalam penjara. Bagaimana Bapak Ibu ketika kita ada dalam suatu situasi kondisi yang tidak menyenangkan, dalam situasi dan kondisi yang membuat kita tidak nyaman, apakah kita tetap masih memuji, menyembah Tuhan kita? Masihkah kita berdoa, mengagung-agungkan Dia? Atau kita mau mengeluh dan marah-marah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas di dalam ayat ini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Dia sudah mengenal Tuhan, dia sudah mengenal siapa yang dia sembah, bahkan dia berjumpa secara pribadi. Maksud saya Rasul Paulus berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus. Dan ketika dia memberitakan Injil, mendapat tantangan dan jadi penjara, dia tetap memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan berdoa bagi Allah. Kenapa berdoa bagi Allah? Karena ketika kita berdoa, orang yang mengerti dan memahami tidak sekedar meminta untuk kepentingan dirinya sendiri. Catat baik-baik. Ketika kita sudah memahami, mengerti Tuhan kita, yang kita sembah adalah Allah yang mengerti, yang memahami, yang peduli, yang memahami diri kita. Kita tidak perlu takut akan keberadaan kita, dan kita selalu berdoa, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam konteks ini memang kita tidak lihat apa yang didoakan Rasul Paulus dan Silas. Yang pasti dia memuji, menyembah Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Mari perhatikan ketika kita dalam suatu kondisi yang sulit, mungkin kesulitan ekonomi, kita mengalami sakit penyakit, apakah kita masih memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Dia, atau kita marah-marah? Kita lihat Paulus dan Silas, dia tetap memuji Tuhan. Tadi saya katakan saya tidak tahu isi doanya. Mungkin saja dia minta bebas, terjadi sehingga terjadi gempa. Tapi saya yakin dia berdoa untuk jiwa yang belum diselamatkan. Amin. Saya ulangi, saya yakin Rasul Paulus, meskipun saya tidak dengar, meskipun saya tidak lihat dalam konteks ini, namun saya berani simpulkan bahwa Rasul Paulus dan Silas berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus Yesus. Dari mana saya tahu? Anda sudah baca di dalam Filipi. Di dalam kitab Filipi, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia menerangkan bahwa ada orang-orang yang memberitakan Injil bukan karena tujuan baik, bukan karena keikhlasan, tapi karena kepentingan diri sendiri. Dan dia tetap bersuka cita karena hal itu. Dan dia terus berdoa dan memohon agar semua orang menerima Yesus Kristus. Dan dia juga belajar rendah hati di dalam Filipi, kita sudah lihat. Dan untuk dalam kesatuan, agar tidak terjadi permusuhan, meskipun mempunyai pandangan yang berbeda. Maka saya berani simpulkan dia berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Berdoa agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak berdoa hanya sekedar biar bebas dari penjara, tapi dia
jiwa diselamatkan, agar berita Injil tersebar ke banyak orang. Amin. Percaya dengan kesimpulan saya? Karena apa yang terjadi ketika gempa itu terjadi, ketika dia mau pergi dan dilihat oleh penjaga penjara ketakutan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Jangan takut. Anda bisa baca di dalam konteks ini, dalam Kisah Para Rasul 16, supaya dia tidak pergi, supaya dia tidak takut, dan dia menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Dan bahkan dia dibaptiskan. Dan bahkan bukan sekedar penjaga rumah itu, tapi seisi rumahnya. Amin. Amin. Mari kita belajar menjadi umat yang mengerti dan memahami Allah kita. Kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus. Yang kedua, ciri dari orang yang mengerti dan mengenal Tuhan dengan benar sehingga dia dapat menjadi saksi. Berani bagi Allah. Menjadi umat yang berani bagi Allah. Waduh, kalau berani bagi Allah atau kita perang apa tuh namanya? Perang berani mati syahid enggak, saudara. Bukan itu, saudara. Kita berani bagi Allah atau menjadi umat yang berani bagi Allah. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 20, ya, ayat 23, saya bacakan di dalam ayat 23 dan 24. Kisah Rasul 20 ayat 23 dan 24. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Halo, dahsyat ya. Meskipun penjara menungguku, ya. Tidak tahu perjalanan Rasul Paulus mengalami banyak tantangan dan rintangan, karam kapal, di penjara. Mungkin juga dimusuhi oleh kawan-kawan yang dulu sejawat dengan dia karena dia adalah seorang bagian dari pemuka agama juga. Tapi dia berani bagi Allah. Dia tetap menjalankan tugas panggilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, relevansinya buat kita sebagai umat percaya. Harusnya kita tetap berani di dalam menghadapi hidup ini. Karena kita tahu Allah menyertai kita. Next, tolong balik ke ayat 4 yang 2 di PowerPoint ini. Kita harus berani menyaksikan Tuhan. Kita harus berani tampil beda di dalam kehidupan ini, saudara. Meskipun di dalam kesusahan, bukan kita sedang memanipulasi keadaan, tapi kita sebagai manusia yang percaya, umat yang percaya, apapun kondisi kita, apapun keberadaan kita, kita yakini Tuhan serta kita. Oleh karena itu kita berani bagi Allah. Allah tidak akan pernah menyengsarakan kita di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Meskipun banyak pengorbanan, kita tahu Allah terlebih dahulu berkorban bagi kita. Amin. Kita berani bagi Allah, tetap bersaksi meskipun banyak tantangan dan ada harga yang harus dibayar untuk mencapai garis akhir. Kita sedang berjalan, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mencapai garis akhir. Suatu kelak nanti kita berakhir di muka bumi ini. Mungkin kalau kita katakan sampai garis akhir, kita akan teringat dengan sebuah lagu. Masih ada kesempatan. Amin. Mumpung masih diberi kesempatan, kita berani bagi Tuhan.
Ingat, bukan berani kita mukul orang. Gue percaya Yesus lu. Musuhin orang karena dia gak percaya Yesus. Bukan, tadi saya katakan orang yang mengerti dan memahami berdoa, mendoakan. Dan kalau kita berani, bukan berarti kita mau perang bermusuhan dengan orang, tapi kita berani menerima tantangan, rintangan yang memang harus kita hadapi, keadaan yang harus kita hadapi. Namun kita tetap percaya, tetap setia sampai garis akhir. Amin. Sampai kita pulang ke rumah masa depan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi umat yang mengenal. Kita selesaikan perjalanan kita. Kita selesaikan sampai selesai, sehingga kita dapat dikatakan engkau telah mengakhiri perjuangan dan mencapai garis akhir, dan kau menang dalam hidup. Amin. Yang ketiga, umat yang memiliki pemikiran yang besar tentang Allah. Kalau umat yang memahami dan mengerti siapa Allahnya, dia pasti berpikir bahwa Allah itu adalah Allah yang besar. Dia mempunyai pemikiran yang besar tentang Allahnya. Kenapa dia sembah Yesus Kristus? Karena dia tahu Yesus adalah Sang Penyelamat. Kenapa dia agung-agungkan Yesus? Karena Yesus telah mengampuni dosa dan telah menebus dosa. Amin. Kita harus berpikiran besar. Kita berpikir besar. Pemikiran kita bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Nanti Anda baca di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Bahwa Allah telah memberikan roh hikmat dan wahyu buat kita orang percaya untuk mengenal Yesus dengan benar, bukan dengan gagah kuat hebat kita. Karena kita berpikir karena Dia memberikan Roh Kudusnya, dan kita akan mengerti dan memahami siapa Dia. Siapa yang dapat mengerti Allah selain Rohnya? Betul? Siapa yang dapat mengerti Anda selain diri Anda sendiri? Begitu juga kalau kita mau mengerti Allah kita. Hanya Dia yang bisa memberikan pengertian yang sesungguhnya buat kita. Kita harus berpikiran besar. Dia akan memberikan pengertian buat kita melalui Roh Kudus-Nya. Dia yang akan menyelamatkan dan mengampuni kita. Dan bahkan Allah akan memberikan kemuliaan buat kita. Amin. Amin. Itu harus kita pikirkan saja. Suatu kelak nanti kita akan bersama dengan Dia. Dan dalam di bumi ini pun kita dalam kemuliaannya. Kita dapat berelasi dengan Dia. Kita dapat disukacitakan oleh karena penghiburan Roh Kudus. Umat yang mengerti dan mengenal Allah dengan benar, dia akan berpikir besar tentang Allahnya. Amin. Dia tidak akan pernah berpikir, kok Tuhan saya begini ya, kok Allah yang saya sembah begini ya. Seakan-akan maka kata begini itu menyesali. Kata begini seakan-akan menunjukkan kecewa. Tapi sebagai umat yang berpikir besar, inilah Allah yang kusembah. Amin. Inilah Allah yang aku agung-agungkan. Dia yang telah menyelamatkanku. Dia yang telah memberi nikmat kepadaku. Dia yang akan membawa aku dalam kemuliaan. Amin. Mari kita menjadi umat yang mengerti dan mengenal Allah. Sama-sama kita mau berpikir besar kepada kita. Memang dia sangat besar, amat besar, dan teramat besar. Tiada yang dapat menandingi. Pikiran itu harus ada di dalam kita sebagai orang yang mengerti dan mengenal. Yang keempat, saudara, umat yang memiliki kepuasan yang besar di dalam Allah. Kalau tadi berpikir besar, sekarang menjadi umat yang
puas, mempunyai kepuasan besar di dalam Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Anda sudah puas menjadi orang Kristen? Apakah kita selalu bersuka cita jadi orang percaya? Ini akan terlihat dalam kehidupan kita bahwa kita sudah mengerti, mengenal, memahami Allah yang kita sembah. Apakah kita masih bersungut-sungut? Apakah kita masih mengeluh dalam kehidupan ini? Tetapi sebagai umat yang mengerti dan mengenal Allah yang dia sembah, mengerti dan mengenal Yesus dengan benar, dia selalu bersuka cita. Amin. Amin. Makanya ada lagu suka-sukamu Tuhan, pakai nada dangdut lagi, goyang terus. Amin. Suka cita. Meskipun kita tahu ada mood yang kadang-kadang kita harus balik. Tadi mood saya kurang baik pagi-pagi. Saya harus kejar waktu ya, karena pembantu di rumah tidak ada. Istri saya harus urus mama saya juga, bangunnya mama saya kesiangan dibangunin kurang rapat. Saya juga nggak mau ayo bangun, udah kesiangan, saya nggak kayak gitu juga, bangun mau udah mandi nggak gitu kan. Tapi saya tetap belajar mengembalikan bad mood saya untuk tetap suka cita. Ini istri saya tadi udah tenang aja, jam saya ngaco ke kelebihan 15 menit ini masih kurang dari jam 8. Kita sebagai umat yang mengerti dan mengaku, kita harus penuh dengan cita-cita. Amin. Saya bacakan di dalam Roma 5 ayat yang ke-1. Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita suka cita karena kita sudah berdamai dengan Tuhan. Kita puas karena kita sudah ditebus. Kita puas kita sudah dijamin keselamatan kita. Kita puas karena kita diberikan penghiburan atau seorang penghibur yang kita namakan Roh Allah Roh Kudus. Sukacita? Hello? Kita tidak mungkin kadang-kadang kita datang bad mood, saudara. Tapi kita harus kembali bahwa kita memiliki Allah yang begitu memperhatikan kita. Kita puas, ya, terima kasih Tuhan. Kita puas bahwa kita bisa berdamai dengan Tuhan. Kita bisa datang, kita bisa sujud menyembah Dia, mengagung-agungkan. Terlebih kalau nanti kita baca di dalam Roma 8, saya bacakan saja ayat 1-nya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Waduh, kita suka cita, nggak ada lagi penghukuman. Kita akan masuk surga, puas nggak saudara? Apa sih tujuan kita dalam hidup ini? It's okay mau kaya raya, silakan Anda terima tantangan dan kendala-kendala yang ada. Bukan tidak boleh jadi orang kaya sebagai orang Kristen. Tapi tujuan semua manusia pasti surga. Ya loh? Jujur. Karena saya ada baca di dalam sebuah tulisan di WA berkata, jangan terlalu banyak memikirkan surga dan neraka. Hidup harus realita. Kalau kita mau jujur, hidup ini mentok-mentoknya kemana, saudara? Jujur, mentok-mentoknya kemana? Akhir-akhirnya kemana? Cuma ada dua pilihan, surga atau neraka. Betul? Saya tidak ingin membuat umat menjadi malas. Kita harus bekerja, berkarya di muka bumi ini. Tapi sebagai umat yang mengerti dan mengenal, kita puas, saudara, bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang percaya pada Kristus Yesus Tuhan kita.
Dan terlebih di dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi dan segala apa yang kita hadapi. Allah turut bekerja di dalam segala hal bagi orang yang mengasihi Dia. Dia ada, Dia memperhatikan, Dia mempedulikan. Kita kuat, saudara. Amin. Inilah tempat ciri sebagai umat yang mengerti, mengenal Kristus dengan benar. Ketika ciri ini ada dalam hidup kita, kita akan bersaksi dan bahkan kita menjadi saksi. Amin. Biar kita semua menjadi umat yang mengerti dan memahami Allah kita Yesus Kristus dengan benar, agar kita dapat menjadi saksinya. Haleluya. Amin. Kita mau berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kita akan pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Kalau hari ini kita mengadakan komunitas sakramen perjamuan, kita bersekutu dengan Dia. Haleluya. Sebagai perlambang tubuh dan darah yang akan bersatu dengan kami. Kami akan terima dengan iman percaya kami. Matraikan roti dan anggur yang sudah ada di hadapan kami. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan. Semua sudah terlayani. Karena roti bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan iman kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan cawan di tangan kanan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan Tuhan kita sebenarnya. Terima kasih Tuhan, ucapkan syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Sebentar bisa melakukan dibebaskan dari segala hukum. Terima kasih. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sudah kita akan membacakan info sekarang warta GBI Jaya. Untuk jadwal pelayanan 14 Februari 2021, tim worship leader akan dipimpin oleh tim Bapak Budi. Pastor dilayani oleh Ibu Aritona dan Ibu Maria. Firman Tuhan oleh Pendeta Ridwan Kurniawan. Multimedia dilayani oleh tim multimedia dan musik dilayani oleh tim musik. Selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun di bulan Februari. Februari ada namanya berikut ya, soalnya banyak banget. Jadi selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Open recruitment untuk tim musik GBJ, bapak-bapak yang memiliki hati untuk melayani. Tim musik kita buka recruitment untuk tim musik. Habis itu dihubungi ke Ibu Lili dan Saudara Cecil. Jangan lupa untuk terus follow Facebook, follow Instagram dan cek sosmed GBI Bukit Jaya. Ada Facebook, ada Blogspot, ada Instagram, ada Twitter, dan ada YouTube. Ada lagi kok pengumuman. Kita akhiri ibadah kita. Saya berdoa untuk bangkit berdiri. Engkaulah
istrinya Tuhan, Kau jadikan anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, anak-anak yang sukses dalam setiap studinya Bapa. Kau berkati setiap hari lepas hari kehidupannya Bapa, dan nama-Mu selalu dimuliakan dalam kehidupannya Bapa. Berkati juga istrinya Bapa, Kau rapi Tuhan, Ibu Chandayuti Bapa. Jadikan istri penolong dan bijaksana Tuhan sesuai firman-Mu Bapa. Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar terus bisa melayani Engkau Tuhan, memiliki hati terus melayani Engkau Tuhan. Berikan semangat Tuhan, berikan kepintaran untuk terus Tuhan memberitakan Injil-Mu Bapa. Kau urapi Bapa Ibu Chandayuti Bapa. Kau urapi juga Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan. Kau pakai terus Tuhan dalam hidupnya Bapa. Setiap pelayanannya kami percaya Tuhan tiada yang sia-sia Tuhan. Semua Kau perhitungkan Tuhan. Besar kecil pelayanannya Kau perhitungkan Tuhan. Dan hidupnya diberkati, keluarga diberkati Bapa. Apapun pergumulan dalam hidupnya Tuhan, pasti Kau buka jalan Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Gembala kami ini Tuhan yang setia Tuhan. Layakan Tuhan, agar setiap pelayanannya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami semua jemaat-jemaatnya terus setia, terus menyokong dia untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau baik Bapa. Berkati setiap aspek kehidupannya Tuhan. Dari perekonomiannya, rumah tangganya Bapa, Kau berkati Tuhan. Ya Bapa, aku juga berdoa Tuhan, kami semua berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu lepas hari demi hari Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. Kau pasti bukakan jalan Tuhan atas setiap pergumulan anak-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sendirian Bapa. Engkau selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Urapi kami Tuhan agar terus setia Tuhan, memandang Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan jemaat yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat Kau hiburkan Tuhan, yang butuh pekerjaan Kau berikan pekerjaan Tuhan Yesus, yang butuh pasangan hidup Kau berikan pasangan hidup Tuhan. Apapun Tuhan setiap pergumulan hidup anak jemaat-Mu Tuhan, kami taruh di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Pulihkan Indonesia Bapa. Kami tahu Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan, banyak sekali Tuhan permasalahan-permasalahan di Indonesia Tuhan. Tapi kami percaya kuat tangan-Mu akan menopang Indonesia Bapa. Kuasa-Mu akan terjadi untuk Indonesia Tuhan. Vaksin sudah ada Bapa. Kau berkati Tuhan untuk penyebaran vaksin-vaksin di seluruh Indonesia Tuhan. Agar setiap warga Indonesia menerima dengan baik Tuhan. Rata semua menerima vaksin Bapa. Kau pulihkan Tuhan Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau memberikan hikmat marifat untuk Bapak Presiden kami Tuhan Jokowi dan Bapak. Amin Bapa. Kami serahkan semua Indonesia di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu masih ada Tuhan. Kami sangat-sangat percaya mukjizat-Mu masih ada dan Kau akan pulihkan Indonesia. Berkati juga Tuhan setiap para garda terdepan Tuhan. Berikan semangat Tuhan untuk mereka melayani setiap masyarakat Indonesia Tuhan yang terkena COVID Tuhan. Semangat, berikan mereka semangat Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dari segala mara bahaya virus ini Tuhan. Kau pasti lingkupi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan para daerah Tuhan, pemerintah daerah Tuhan, agar terus memiliki hati sepakat Tuhan untuk menanggulangi COVID ini Tuhan. Kau berapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya mujizat-Mu masih ada untuk Indonesia Tuhan. Yesus Bapa, sebentar kami akan pulang Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, maupun yang berjalan kaki berkendaraan Tuhan. Tibakan kami di rumah, tidak kekurangan satu apapun. Berikan sukacita-Mu Tuhan di hari Minggu ini untuk kami menjalani hari ke depan kami Tuhan. Kami percaya damai dan sukacita-Mu selalu mengikuti kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu Bapa. Mari sedang jemaat yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati. Kita angkat kedua tangan kita untuk benar-benar berkata Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan beraktivitas dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas engkau semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.